Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di Petualang Rupat. Oke guys, jadi di kesempatan video kali ini guys, saya hanya mau bercerita atau share pengalaman-pengalaman ya pada para pemula tentunya, yang terkhusus ya untuk para pemula awalnya sama seperti saya ya. Jadi yang untuk pemula ya, pertama kali mungkin untuk mempunyai unit senapan angin ya, pasti akan bertanya, eh, mimis apa senapannya ngacak ya, kenapa senapannya ngacak gitu ya, tidak akurat begitu. Nah, untuk mencegah hal ini terjadi ya teman-teman, perlu diketahui pertama ya, sebelum kita membeli unit, kita pastikan dulu, sering melihat review atau tes akurasi di senapan tersebut ya. Nah, bagaimana ya, kan tentu sudah banyak ya di toko-toko online sekarang ini, yang toko senapan ya, jelasnya pasti mereka sudah menguji unitnya terlebih dahulu sebelum diberikan ke konsumen ya, atau peminatnya gitu. Nah, jadi kita sebagai pembeli atau peminat dengan unit tersebut, tentu kita akan menilai ya kan, menilai unit-unit mana yang lebih kita cocok sama kita ya, mau tabung besar atau tabung kecil, model yang bagaimana ya, yang sesuai selera kita ya. Nah, jadi agar itu tidak terjadi akurasinya tidak sesuai yang kita harapkan, jadi kita harus konsultasi kepada penjual ya. Nah, jadi kalau kita membeli unit itu, kita pastikan, eh, Kak, itu groupingnya bisa sampai di jarak berapa meter, contoh ya kan, hanya di 20 meter gitu ya kan groupingnya. Jadi kita tanya, mimis apa yang paling cocok sama unit tersebut. Nah, mimis ini, nah, contohnya ya kan. Nah, jadi kita kalau membeli unitnya sekalian sama mimisnya gitu ya. Nah, setelah kita melakukan itu pembelian, kita langsung uji ya kan di rumah tentunya. Masih juga tidak seperti yang dikatakan toko. Nah, mungkin penyebabnya ya, pertama ya, nih, saat kita memasang perdam ya, mungkin perdamnya tidak cocok atau kurang senter. Nah, itu berpengaruh ya kepada unit kita, itu sangat berpengaruh. Bisa saja dia nyenggol ya, jadi perkenaan tidak akan sesuai seperti yang diharapkan. Nah, itu ya, cek perdamnya. Lebih baik untuk mengetes unit itu tanpa perdam, itu saran saya ya, karena sangat berpengaruh perdam ini guys. Pertama, untuk kelajuan mimis itu berkurang dari yang tidak memakai perdam, sangat berbeda itu. Nah, oke ya, mungkin bisa dipahami untuk para pemula. Nah, bagaimana untuk para pemula yang tidak menanyakan kepada tokonya gitu kan, langsung beli saja ya, ambil saja unitnya. Nah, beli untuk pemula yang tidak menanyakan kepada tokonya itu sebenarnya kesalahan terbesar ya pada pembeli. Kenapa? Karena kita sebagai pembeli tentu ingin kualitas unitnya bagus ya kan. Nah, jadi kalau tidak dipertanyakan, ya orang toko pasti senang-senang saja ya kan, karena unitnya laku dengan gampang gitu. Nah, oke, yang ini untuk yang membeli unit tanpa mempertanyakan kepada toko. Pertama yang harus dilakukan yaitu cek kondisi fisik unitnya ya. Nah, unitnya dicek dulu kondisi fisiknya. Nah, biasanya itu kalau beli unit aja jarang sih dapat bonus perdam ya, jadi tanpa perdam mungkin ya, tapi ada juga yang sudah lengkap dengan perdam. Nah, jadi untuk menyatakan bahwa unitnya itu akurasinya bagus atau tidak, itu harus kita yang mencobanya sendiri ya. Nah, kita yang mencoba sendiri dengan cara ya, langsung kita coba di jarak yang paling cocok sih untuk klik. Untuk pertama itu harus di jarak 15-an ya, 15 sampai 20 meter. Nah, itu
yang paling cocok menurut saya ya, sebagai pemula. Saya juga dulu pemula ya kan, yang sampai saat ini masih terus belajar dan ingin mencari kepuasan di ukliknya ya. Jadi yang pertama itu kita tes di jarak 15 meter ya, menggunakan mimis yang cukup banyak ya. Seharusnya jangan hanya berpedoman satu mimis, karena kalau hanya satu mimis dijamin itu tidak akan puas kita. Kenapa? Karena mimis ini tidak semuanya cocok di laras-laras unit-unit yang sudah direkomendasikan ya. Contoh seperti saya ini cocok memakai mimis Jawara Pasopati gitu ya kan. Nah, belum tentu nanti mimis itu cocok di unit Anda gitu. Jadi mencobanya itu harus minimal 4 atau 5 mimis ya, jenis 5 mimis, dan di pompaan yang sama. Contoh di jarak 15 meter kita harus menggunakan pompa untuk unit-unit standar itu 4 sampai 5 kali ya. Lebih bagusnya langsung ke 5 kali. Kenapa? Karena power yang dibutuhkan untuk mendorong angin itu, mendorong mimis itu harus lebih konsisten ya, lebih maksimal. Di 5 kali itu sudah cukup bagus di jarak 15 meter. Angin, mimisnya sudah laju ya. Jadi kita harus betul-betul tanpa ada pergerakan ya di sini. Unit ini harus betul-betul diam, tenang, baru kita shoot tes sampai ke tertentu. Minimal ya satu jenis mimis yang paling cocok itu 5 kali atau 4 kali. Yang bagusnya 5 kali ya, di pompaan yang sama setiap jenis mimis, agar mengetahui mimis mana yang paling cocok untuk unitnya. Nah begitu ya. Ayam ini berisik kali, minta di shot juga lama-lama. Aduh guys, mengganggu saja. Oke, nggak apa-apa lah guys. Saya pun kurang enak badan nih guys. Nah itu ya untuk para bedilers ya, untuk yang pemula khususnya, jangan kita langsung memvonis unitnya ngaca gitu ya. Harus kita uji dulu dasar-dasarnya. Pertama itu cek unit kondisi fisiknya, unitnya ya, bagus atau tidak, anginnya masuk. Nah, baru jangan pakai peredam ya untuk menguji unitnya. Itu aja ya. Nah semoga untuk para pemula bisa memahami dan mudah dimengerti ya untuk penjelasan-penjelasan yang saya sampaikan. Karena awalnya juga saya seperti itu dulu, bingung ya, kenapa kok unit saya ini ngaca begitu ya. Penyebabnya ya karena saya sendiri ya tidak memahami unitnya dan tidak mencoba di berbagai mimis. Karena memang benar tidak semua mimis itu cocok di laras kita, di unit kita. Contoh ya sama seperti kita ya, manusia-manusia ini. Contoh saya tidak suka kopi, teman-teman suka gitu kan. Banyak yang suka cocok, tapi ya tidak sesuka ya, ada yang benar-benar suka itu ya, tuh satu hari mau 4 sampai 5 kali begitu ya minum kopi. Tapi kalau yang tidak itu sekedar mungkin 1 kali atau 2 kali begitu ya, memang mau ya. Begitu juga dengan laras ya, mungkin dia ada yang cocok, yang paling cocok itu belum tentu di semua mimis ya, ada satu yang paling cocok. Nah itu yang paling bagus kita pakai, kita rekomendasikan. Kenapa begitu? Karena tentu sebagai penembak itu, sebagai pengguna uklik itu yang diutamakan itu jelas akurasi ya. Akurasi power nomor 2 guys kalau saya ya. Power itu nomor 2, tapi akurasi itu yang paling utama. Kenapa? Karena tentu sasaran itu yang paling utama, kita sesuai yang kita inginkan. Contoh kita mau ingin shot kepala ya kena kepala gitu ya, itu makanya akurasi yang diutamakan, power nomor 2. Nah, kalau utamakan power, akurasi nomor 2 tuh Anda salah guys. Itu kesalahan besar ya, itu menurut saya. Power besar, akurasi nomor 2 tuh nggak ada anunya guys. Nggak ada sensasinya menurut saya. Untuk apa power besar ya kan kalau nggak sesuai yang kita harapkan akurasinya. Oke. Nah oke, sampai di sini saja ya guys ya. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Boleh request ya untuk para teman-teman mau minta buatin video apa, semoga saya bisa membuatnya dan mudah dipahami. Begitu saja ya guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam jedor.